Bayangkan sebuah dunia di mana semua angsa berwarna putih. Selama ribuan tahun, tidak ada satupun bukti yang menyatakan sebaliknya. Setiap kitab, setiap cerita, setiap pengamatan mata, semuanya konsisten. Putih. Lalu, dengan satu penemuan, seluruh realitas itu runtuh. Pada tahun 1697, penjelajah Belanda mendarat di Australia dan melihatnya, seekor angsa. Namun, bulunya sehitam malam. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak terbayangkan, tiba-tiba ada di depan mata. Seluruh kerangka logika Eropa, yang dibangun selama berabad-abad, remuk dalam sekejap. Ini bukan hanya kisah tentang seekor burung. Ini adalah peringatan. Sebuah simbol betapa rapuhnya keyakinan kita tentang dunia. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, sesuatu yang dianggap mustahil, tiba-tiba mengubah segalanya? Fenomena angsa hitam ini memaksa kita untuk mempertanyakan setiap asumsi, setiap prediksi, dan setiap narasi yang kita gunakan untuk memahami realitas. Jika kita bisa salah sedrastis ini tentang seekor angsa, hal apa lagi di dunia ini yang kita pahami dengan keliru? Kecenderungan untuk terjebak dalam keyakinan yang keliru ini bukanlah kesalahan kita semata. Ini adalah konsekuensi dari cara kerja pikiran manusia yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Filsuf besar seperti David Hume telah memperingatkan tentang bahaya induksi, metode penalaran di mana kita menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan yang terbatas. Kita melihat angsa putih pertama, kedua, ketiga, dan ke-100. Lalu kita menyimpulkan, semua angsa berwarna putih. Logika ini tampak tak terbantahkan, namun ia mengandung retakan yang fatal. Di zaman modern, psikologi kognitif mengonfirmasi kecacatan ini melalui konsep bias konfirmasi. Kita secara tidak sadar cenderung mencari, mengingat, dan lebih mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan kita yang sudah ada, sementara mengabaikan atau meremehkan bukti-bukti yang bertentangan. Otak kita adalah mesin efisiensi energi yang hebat, dan membongkar suatu keyakinan yang sudah mapan membutuhkan upaya kognitif yang jauh lebih besar daripada sekadar mengukuhkannya. Jadi, selama berabad-abad, angsa putih bukan hanya sekadar fakta biologis. Ia telah menjadi metafora untuk kepastian itu sendiri. Ia adalah fondasi dari sebuah kenyamanan psikologis bahwa dunia beroperasi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita pahami. Narasi inilah yang membuat kita merasa aman. Namun, kenyamanan itu adalah ilusi. Sebuah ilusi yang suatu saat nanti akan dihancurkan oleh seekor burung berwarna hitam dari belahan dunia lain. Disinilah benturan itu terjadi. Di satu sisi, ada dunia yang kita pahami, dunia yang linier, dapat diprediksi, dan dipenuhi pola-pola yang konsisten. Dunia inilah yang menjadi fondasi ekonomi, ilmu pengetahuan, dan rencana hidup kita. Di sisi lain, bersembunyi di balik tirai ketidaktahuan, ada dunia yang sebenarnya, dunia yang non-linier, kacau, dan ditentukan oleh kejadian-kejadian langka yang mustahil diprediksi. Benturan ini bukan lagi sekadar teori. Ia menjelma menjadi bencana nyata yang menghancurkan kehidupan. Lihatlah krisis finansial 2008. Semua model ekonomi, semua peringkat kredit AAA, semua keyakinan tentang sistem keuangan yang canggih, runtuh dalam semalam karena sebuah fenomena yang dianggap mustahil terjadi. Para bankir terpandai di Wall Street, dengan model matematika paling kompleks, ternyata hanya sedang mengamati angsa-angsa putih. Mereka sama sekali tidak siap ketika angsa hitam, dalam bentuk kredit macet berskala global datang menghantam. Atau tengoklah serangan 11 September. Rencana teroris untuk menabrakkan pesawat ke gedung pencakar langit adalah skenario yang tidak pernah dimasukkan ke dalam model keamanan manapun. Ia berada di luar imajinasi para analis. Setelah peristiwa itu terjadi, semuanya tiba-tiba tampak, jelas, dan dapat diprediksi. Inilah paradoks paling berbahaya dari angsa hitam. Kita hanya bisa memahaminya dengan jelas setelah kejadian, tetapi kita hampir tidak pernah bisa mengantisipasinya sebelum kejadian. Konflik antara dunia yang kita pikir kita tinggali dan dunia yang sebenarnya adalah sumber dari begitu banyak kehancuran dalam sejarah umat manusia. Lalu, muncullah pertanyaan yang paling mengganggu. Jika kita begitu buruk dalam memprediksi kejadian-kejadian yang mengubah segalanya, lalu apa sebenarnya yang kita pahami tentang dunia ini? Ketenangan hidup kita sehari-hari mungkin hanyalah sebuah delusi statistik.
Kita seperti orang yang berjalan di atas es tipis yang tampak kokoh, sambil sama sekali tidak menyadari jurang dalam di bawahnya. Ketegangan ini semakin memuncak ketika kita menyadari bahwa justru kemajuan kitalah yang membuat kita semakin rentan. Sistem kita menjadi semakin terhubung, semakin kompleks, dan semakin efisien. Sebuah jaringan listrik canggih, pasar keuangan global yang terintegrasi, rantai pasokan internasional, semuanya dirancang untuk efisiensi maksimal dalam kondisi normal. Namun, dalam kompleksitas ini, tersembunyi titik-titik kegagalan yang tak terlihat. Sebuah kegagalan kecil di satu not terpencil, sebuah rumor di pasar saham, atau sebuah virus yang bermutasi di pasar hewan dapat menyebar dengan kecepatan eksponensial, memicu efek domino yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dunia modern kita bukan lagi kumpulan desa yang terisolasi. Ia adalah sebuah jaringan raksasa yang sangat sensitif terhadap sentakan-sentakan kecil. Dan di dalam jaringan ini, seekor angsa hitam tidak lagi hanya mengubah sebuah keyakinan, ia dapat mengguncang peradaban. Disinilah kecemasan eksistensial itu merayap. Kita membangun menara pencakar langit dengan keyakinan pada fondasi yang kita kira kokoh, sementara di kedalaman, tanah yang kita pijak sebenarnya adalah lautan ketidakpastian. Semakin tinggi kita membangun, semakin sakit kita jatuh. Dan yang paling menakutkan adalah, kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan dalam bentuk apa, angsa hitam berikutnya akan datang menghampiri. Apakah itu akan berupa ledakan gunung berapi super? Sebuah terobosan AI yang di luar kendali? Sebuah krisis iklim yang tak terbalikan? Atau sesuatu yang sama sekali belum terbayang oleh imajinasi kita? Kita berjalan di tepi jurang, dengan mata tertutup oleh narasi-narasi kenyamanan yang kita tenun sendiri. Namun, di tengah badai ketidakpastian ini, sebuah jalan keluar muncul. Sebuah paradigma baru yang tidak berusaha melawan chaos, tetapi justru belajar untuk berdansa dengannya. Konsep ini disebut anti-fragility, yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb, pemikir di balik teori Black Swan. Bukan sekadar tahan banting atau resilient, antifragil adalah sesuatu yang justru menguntungkan dari guncangan, volatilitas, dan stres. Sistem yang antifragil tidak hanya bertahan dari kejutan tak terduga, ia menjadi lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih cerdas karenanya. Lihatlah sistem kekebalan tubuh kita. Setiap kali terpapar virus atau bakteri, ia tidak hanya bertahan. Ia belajar, mengingat, dan membangun pertahanan yang lebih kuat untuk masa depan. Lihatlah evolusi alam. Seleksi alam adalah proses antifragil terhebat. Tekanan lingkungan, bencana, dan kompetisi justru mendorong terciptanya keragaman dan kompleksitas kehidupan yang lebih tangguh. Bahkan pasar bebas, dengan segala kekacaunya, adalah sistem antifragil yang mampu beradaptasi dan berinovasi melalui krisis. Lalu, bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita? Kita harus berhenti mencoba memprediksi setiap angsa hitam, dan mulai membangun kekebalan terhadapnya. Ini berarti merangkul redundansi, memiliki tabungan darurat, memiliki keahlian cadangan, memiliki jaringan sosial yang kuat. Ini berarti berfokus pada apa yang tidak bisa diambil oleh kekacauan apapun, pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Ini berarti mengambil risiko-risiko cerdas, yang jika gagal tidak akan menghancurkan kita, tetapi jika berhasil bisa mengangkat hidup kita. Daripada menghabiskan energi untuk meramal masa depan, kita harus membangun kapal yang tidak hanya bisa menghadapi badai, tetapi justru menjadi lebih kokoh setelah diterpa gelombang. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang akan terjadi? Melainkan, seberapa siapkah kita untuk tumbuh, apapun yang terjadi? Maka inilah puncak dari perjalanan kita. Sebuah visi yang sekaligus menakutkan dan membebaskan. Kita harus menerima sebuah kebenaran fundamental. Dunia tidak akan pernah bisa kita ramal dengan sempurna. Selalu akan ada angsa hitam yang bersembunyi di balik sudut gelap sejarah, menunggu untuk mengacaukan narasi nyaman kita. Tetapi justru dalam penerimaan inilah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Ketika kita berhenti berusaha mengontrol yang tak terkendali, kita menemukan sebuah kebebasan yang radikal. Kebebasan untuk fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Cara kita merespons. Setiap krisis, setiap kejutan, setiap angsa hitam, seburuk apapun, membawa benih pembelajaran dan pertumbuhan. Kita bisa hancur olehnya, atau kita bisa menjadi lebih kuat darinya. Pilihannya ada di tangan kita. Inilah puncak dari teori angsa hitam.
bukan sebagai simbol ketakutan, tetapi sebagai seruan untuk bangkit. Sebuah pengingat bahwa di dalam ketidakpastian yang abadi, justru terletak potensi kita yang paling besar untuk beradaptasi, berinovasi, dan berevolusi. Kita mungkin tidak pernah bisa memprediksi badai, tetapi kita bisa belajar untuk menari di tengah hujan. Dan dalam tarian itulah, kita menemukan ketangguhan sejati yang tidak bisa diambil oleh kejutan apapun. Jadi, apa warisan dari teori angsa hitam ini? Ia bukanlah sebuah ramalan suram, melainkan sebuah pembebasan mental. Dengan mengakui bahwa ketidakpastian adalah hukum dasar semesta, kita terbebas dari beban untuk selalu benar, dari ilusi kontrol, dan dari kekecewaan ketika rencana kita yang rapuh berantakan. Warisan sejatinya adalah sebuah undangan untuk mengadopsi pola pikir baru. Bukan hidup dalam ketakutan akan hal tak terduga, tetapi dengan gesit merangkulnya sebagai kekuatan pendorong evolusi, baik sebagai individu, masyarakat, maupun spesies. Setiap angsa hitam, entah itu bencana atau terobosan, adalah ujian sekaligus kesempatan untuk menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih rendah hati. Pada akhirnya, teori angsa hitam mengajarkan kita untuk berhenti mencoba meramal masa depan dan mulai membangun masa depan yang tak tergoyahkan oleh kejutan apapun. Masa depan di mana kita tidak lagi dikejutkan oleh kegelapan, karena kita telah belajar untuk melihat dengan jelas dalam cahaya ketidakpastian itu sendiri. Tantangan terbesar kita bukanlah memprediksi angsa hitam berikutnya, melainkan memiliki keberanian untuk terbang bersamanya menuju realitas baru yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.